Jadi antara politik yang demokratis dan politik yang tergantung pada pemilik modal, ini adalah dua hal yang antagonis sebenarnya. Di era baru di mana kita merdeka dan kemudian kita harus menentukan tujuan negara sendiri, ini kita masih tersandera oleh nalar lama yang menjadi bagian dari colonial mind tadi, nalar kolonial tadi. Sepertinya Mas Heri memahami saya pemikiran Muslim ya. Peran penting pendidikan itu bukan sekedar rakyat bisa ikut program wifi-nya Pak Nadiem. Jangan sampai kemudian umat dimanfaatkan tokoh agamanya juga untuk kepentingan politik yang kita nggak tahu gitu loh. Umat dimanfaatkan tokoh agama. Iya, ini seringkali terjadi. Tokoh agamanya dimanfaatkan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ceruk Berpikir bersama Forum Satu Bangsa dan Dialektik TV. Nah, sebelah saya kembali lagi ada Mas Heri Haryanto Azumi. Selamat malam Mas. Malam Bang Adri. Kelihatan cerah sekali. Iya. Sangat cerah hari ini. Karena kita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 75 tahun ini. Iya. Ini sudah cukup tua ya negara kita ini. Lumayan. Kemerdekaan sudah cukup lama ya, walaupun banyak negara-negara merdekanya sudah ratusan tahun di atas mendahului kita gitu. Nah, kita hari ini akan membahas tentang kemerdekaan ini Mas, tentang Indonesia merdeka ini. Kira-kira pertama menurut Mas Heri ini gitu. Setelah 75 tahun kita merdeka, apa yang perlu kita refleksikan ke depannya ini bagaimana? Wah, Bang Adri langsung pertanyaan yang substantif dan berat sekali. Tapi baiklah, memang kalau tidak berat namanya kita tidak mikirin bangsa. Tidak mikirin bangsa. Namanya bangsa dan negara itu harus dipikirkan substantif dan korelatif. Nah, jadi pertama-tama kita ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Usia yang tidak dibilang tua sebenarnya, karena bagi sebuah bangsa itu usia yang dianggap masih muda sebenarnya. Karena banyak bangsa-bangsa yang sudah berusia di atas 100 tahun, di atas 200 tahun. Kalau kita bicara usia negara ya. Tapi kalau usia peradaban, ada peradaban yang usianya ribuan tahun dan masih survive. Nah, kenapa sampai bisa bertahan ribuan tahun? Ratusan tahun, ribuan tahun. Nah, ini nanti akan kita bahas secara terpisah. Nah, dibilang tua ya masih muda, dibilang muda ya lumayan tua. Karena banyak juga negara yang usianya sekitar 20-30 tahun. Merdeka pasca runtuhnya Uni Soviet misalnya, di negara-negara Asia Tengah. Ada juga negara-negara yang tumbuh kurang lebih sekitar 60-an, 70-an. Seiring dengan perubahan-perubahan dunia. Nah, untuk Indonesia, saya kira banyak hal yang telah bisa kita raih ya dari kemerdekaan kita. Yang selalu didengungkan dari awal adalah merdeka. Sebenarnya merdeka itu apa? Merdeka dari apa atau merdeka untuk apa? Nah, dulu kalau kita bicara kemerdekaan kan bicara dari kolonialisme ya. Merdeka dari penjajahan. Merdeka untuk membangun bangsa Indonesia sesuai dengan garis sendiri, yaitu garis rakyat. Nah, dua ukuran ini bisa kita ambil sebagai sebuah benchmark ya. Merdeka dari kolonialisme, artinya merdeka dari settingan negara-negara lain. Dari bahasa kolonialisme ini kan kalau dulu hanya bicara pendudukan suatu negara atas negara lain, bicara tentang kolonialisasi. Kalau sekarang saya kira kolonialisasi ini menggunakan bentuk-bentuk yang lain ya. Tidak seperti yang dulu menempatkan tentara, membentuk koloni dan seterusnya. Sekarang koloni dan tentara itu bisa berbentuk macam-macam. Jadi kemerdekaan itu selalu harus diperjuangkan sebenarnya. Apalagi jika dikaitkan dengan kemerdekaan yang kedua, kemerdekaan untuk melakukan suatu pembangunan, melakukan upaya untuk membangun bangsa sesuai dengan garis rakyat tadi. Jadi kemerdekaan itu ketika terkait dengan dua hal ini, Indonesia hari ini terus terang ya kita masih harus bertanya lebih dalam lagi apakah kita betul-betul sudah merdeka.
Nah, kalau kita bicara dari sisi ini, apa yang diprogramkan pemerintah dengan namanya Indonesia Maju, itu mencerminkan satu cita-cita besar. Kemajuan itu apa sebenarnya bagi Indonesia? Kemajuan pasti harus dikaitkan dengan namanya basis politiknya, yaitu kemerdekaan politik, kemudian kemandirian ekonomi, dan kepribadian secara kebudayaan. Yang mungkin ini bagi sebagian orang terlalu Bung Karnois ya. Tapi saya kira tidak ada masalah, karena Bung Karno telah berhasil merumuskan kemajuan itu dalam bentuk 3 hal ini. Kemerdekaan politik, kemudian kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan. Jadi kita tidak perlu mengatakan ini programnya PDIP atau programnya non-Islam misalnya, apalagi dalam situasi sekarang ini. Saya kira trisaktinya Bung Karno ini adalah jenis penalaran yang luar biasa, yang bisa kita jadikan referensi untuk melihat kemajuan Indonesia itu sudah sampai pada level apa. Nah, dalam kemandirian politik atau politik yang mandiri, yang berdikari atau yang berdaulat, kita bicara politik yang berdaulat, fakta yang sangat luar biasa harus kita kembangkan, yang kita sampaikan adalah bahwa kita hari ini menggunakan politik demokrasi, politik elektoral yang menggunakan pemilihan langsung. Bagi sebagian kalangan ini sangat demokratik, tapi bagi sisi lain adalah kita menyerahkan kedaulatan kepada para pemilik modal. Seperti yang sering kita bahas kemarin, politik oligarki. Jadi antara politik yang demokratis dan politik yang tergantung pada pemilik modal, ini adalah 2 hal yang antagonis sebenarnya. Satu sisi adalah kedaulatan rakyat, sisi lain adalah kedaulatan di tangan para pemodal. Nah, saya tidak bisa menyimpulkan apakah negara kita ini berdaulat secara politik atau tidak. Ini tergantung cara pandang masing-masing di dalam melihat oligarki. Selama ratusan tahun, setelah saya pelajari, memang dalam konteks kekuasaan negara selalu ada kekuatan yang namanya orang kaya. Sejak zaman Aceh, zaman Majapahit sekalipun, selalu ada namanya kelompok yang menguasai pelabuhan dan perdagangan, Bang Adri. Nah, ini apakah bisa dimaknai sebagai bahwa politik kerajaan dan politik ekonomi itu adalah 2 hal yang terpisah? Nah, dan pada level demokrasi politik di Indonesia hari ini ternyata keduanya kemudian bersatu membangun sebuah sistem yang saling berkelindan. Oligarki ekonomi dan oligarki politik menyatu. Nah, itu. Nah, dari sisi ekonomi, yang namanya ekonomi yang berdikari, kalau kita kembali pada cita-cita pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan, atas asas kekeluargaan, maka kita mengatakan bahwa politik ekonomi liberal telah menjadikan tujuan-tujuan yang tercantum dalam pasal 33 ini semakin menjauh. Kenapa? Karena semakin tergantung kepada orang kaya tadi. Ekonomi dianggap sebagai kegiatan orang-orang kaya. Orang-orang miskin, politik ekonomi adalah politik berbasis daily basic needs, kebutuhan sehari-hari. Nah, ini 2 hal yang terpisah dan sangat jauh jaraknya antara politik ekonomi harian, di mana masyarakat harus hidup sehari-hari dengan $1, $2 dalam ukuran World Bank misalnya, $1, dan satu kelompok masyarakat yang menjadikan ekonomi sebagai sebuah game. Jadi antara basic need dan game ini sesuatu yang berbeda. Nah, inilah kesenjangan yang terjadi di dalam ekonomi kita. Yang ketiga, dalam konteks kepribadian, kebudayaan yang berkepribadian, kita sekarang diserang oleh berkembangnya paham-paham yang cenderung menjauhkan kita dari karakter kebudayaan nasional. Entah itu kebudayaan Barat, entah itu kebudayaan Arab, entah itu kebudayaan lain yang semakin menjauhkan diri kita dari karakter kebudayaan nasional. Nah, saya kira dengan sekarang banyak orang peduli dengan kebudayaan, maka sudah seharusnya kita menyusun sebuah agenda kebudayaan nasional, strategi kebudayaan nasional yang lebih
berorientasi pada asimilasi dan akulturasi. Karena pada dasarnya peradaban Nusantara itu peradaban yang dibentuk melalui proses lapis-lapis kebudayaan yang saling berinteraksi dari waktu ke waktu. Dan itulah yang kemudian sekarang membentuk kebudayaan nasional. Jadi peradaban atau kebudayaan yang terbuka itulah ciri-ciri kebudayaan Indonesia. Itu. Ini refleksinya sangat dalam sekali ya, sangat luas. Nah ini Mas, negara kita ini kan ada konsep namanya kerakyatan atau rakyat ya. Tadi dibilang pasal 33 itu sepenuhnya untuk sebesar-besarnya untuk rakyat lah gitu. Lalu juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Nah ini banyak kata-kata rakyat. Nah di sini yang perlu kami tanyakan itu adalah rakyat itu posisinya di mana di negara ini? Karena kita tidak tahu nih, yang disebut rakyat itu seperti apa. Betul. Apakah itu kerumunan, apakah itu ormas, apakah itu komunitas-komunitas, itu rakyat itu seperti apa konsepnya? Betul. Kalau kita kembali pada nama bangsa itu sendiri ya, bangsa itu sebenarnya adalah konsep lama dari wangsa. Jadi antara bangsa dan wangsa ini secara psikologis itu masih sama, yaitu bahwa namanya politik itu di tangan wangsa. Wangsa itu artinya dinasti sebenarnya. Oh, dinasti. Jadi bangsa yang berkembang itu adalah perpindahan ruang dari wangsa itu. Secara bawah sadar, secara subconscious mind bangsa Indonesia, bahwa secara umum masih menggunakan sistem wangsa. Sehingga tidak aneh kemudian kalau politik dinasti itu secara bawah sadar itu diterima, walaupun kita menggunakan demokrasi, tapi secara bawah sadar ternyata kita masih menggunakan sistem wangsa tadi. Jadi politik dinasti kita ini ada politik yang diterima sepanjang itu masih bisa nyambung dengan kepentingan rakyat. Nah, rakyat yang seperti apa? Nah, dalam era lama rakyat itu disebut dengan nama cacah. Cacah itu suatu masyarakat yang menduduki suatu telatah tertentu. Jadi wangsa, telatah, dan cacah itu adalah konsep politik lama yang menjadi kesadaran masyarakat di bawah sadar sebenarnya, subconscious. Jadi ketika Bang Adri menjadi seorang politisi dan kemudian menjadi penguasa, maka secara bawah sadar masyarakat melihat bahwa Bang Adri ini memiliki kekuasaan atas telatah, wilayah, teritori maupun bidang tertentu yang menjadi basic kekuasaannya, legitimasinya. Dan kemudian ada telatahnya, ada warga yang menjadi bagian dari telatah tadi. Karena itu perlu harmoni yang luar biasa antara konsep politik lama dengan konsep politik baru di Indonesia. Dalam konsep politik modern tidak dikenal adanya cacah. Karena dalam politik modern ini yang ada adalah warga, citizen. Yang lama itu cacah itu bagian dari wangsa, dari dinasti tertentu. Sementara dalam konsep politik modern yang tidak mengenal adanya dinasti tadi, maka yang ada adalah citizen, warga tadi. Nah, gap antara politik wangsa dan politik bangsa dalam pengertian modern itu masih harus diharmonisasikan. Karena bangsa dalam pengertian Bung Karno di era modern adalah suatu persamaan nasib, persamaan cita-cita, persamaan tujuan. Nah, ini yang terus terang belum terjembatani antara politik lama yang bertumpu pada kekuasaan seorang tokoh, seorang raja, dan politik baru yang bertumpu pada tujuan bangsa, tujuan bersama. Nah, ini yang harus dijembatani dari waktu ke waktu sehingga terjadi harmoni. Gitu Bang Andri. Nah, ini Mas, pertanyaan gini. Indonesia ini kan tadi dikatakan 75 tahun Indonesia merdeka. Jadi selalu jargonnya itu Indonesia maju gitu. Nah, tapi menurut pernyataan saya kita belum maju-maju Mas. Gitu. Artinya tadi disebut berdikari atau disebut dengan kedaulatan politik segala macam itu
hal-hal yang belum terwujud di kita, Ya. atau berkepribadian dalam kebudayaan. Ya. Budaya kita kan masih mengekor, Ya. masih melihat-lihat budaya luar. Nah, sebenarnya apa sih yang menghambat negara kita ini tidak bisa maju-maju? Ya, saya kira itu tadi transisi dari nalar kolonial menuju nalar yang merdeka ini ternyata tidak serta-merta terjadi dengan adanya kemerdekaan politik Indonesia di tahun 45 itu. Karena ternyata nalar-nalar ketergantungan, ya, kita bicara namanya dependency theory, ya, atau kemudian post colonial mind, ya, kita bicara dari sisi antropologis sosiologis. Suatu kemajuan itu adalah ketika antara rakyat dan pemimpinnya itu satu tarikan nafas, sama tujuannya, pikirannya sama, tujuannya sama. Nah, tadi kita sebutkan ada namanya transisi dari politik lama yang mengedepankan wangsa, telatah, dan cacah, yang kemudian mendapatkan pengaruh dari kolonialisme Belanda, di mana Belanda menggunakan teori tentang ini untuk melanggengkan kekuasaannya, dan kemudian kita merdeka dalam posisi bahwa wangsa kita ini ternyata adalah bagian dari struktur atau sistem yang menopang kolonialisme. Nah, di era baru di mana kita merdeka dan kemudian kita harus menentukan tujuan negara sendiri, ini kita masih tersandera oleh nalar lama yang menjadi bagian dari colonial mind tadi, nalar kolonial tadi. Jadi struktur substructure di bawah negara itu tidak sepenuhnya bisa sejalan dengan tujuan kemerdekaan kita. Nah, dibuktikan dengan masih banyaknya kalau kita bicara kurikulum, ya, kita bicara kurikulum pemerintah, kita bicara namanya cara pendekatan terhadap rakyat, kita bicara tentang katakanlah bagaimana memperlakukan Islam dari waktu ke waktu di negeri ini, itu belum terlalu jauh berubah daripada nalar keamanan, pendekatan keamanan pada era Belanda, di mana kelompok massa yang terorganisir, yang memiliki ideologi, yang memiliki suatu pegangan keyakinan yang kuat, itu bisa mengancam keberlangsungan kolonialisme. Dianggap mengancam keberlangsungan penjajahan Belanda atas republik ini, atas negara ini kemudian, gitu, atas negeri ini. Nah, jadi sekali lagi proses kemerdekaan ini tidak pernah selesai sebenarnya. Tidak pernah selesai hanya dengan kita bebas menyelenggarakan pemilu, kita bebas membentuk partai, kita bebas menyusun agenda politik, manakala agenda politik itu hanya titipan dari balik layar, gitu loh. Nah, ini saya kira sesuatu yang harus kita renungkan bersama-sama. Apakah politik kita itu sudah politik yang betul-betul bertumpu kepada kemakmuran rakyat, bertumpu kepada tujuan rakyat, itu tadi. Nah, sepanjang kita masih belum yakin dengan itu sendiri, kita masih bergantung pada apa pesan di balik tirai, pesan dari belakang, maka sejatinya kita belum merdeka. Dan tanggung jawab pemerintah yang paling besar adalah hari ini bagaimana membuat rakyat itu bisa didengar, rakyat bisa bicara dengan terbuka, dan itu sejalan dengan apa yang diperjuangkan pemerintah Indonesia. Itu. Tapi posisi kita nih, Mas, ya, misalnya ormas-ormas Islam atau ormas-ormas keagamaan ini lebih mudah digiring dengan sentimen-sentimen suku. Contohnya misalnya pilkada Jakarta, misalnya pilkada Jakarta. Itu bagaimana massa itu digerakkan dengan ideologi untuk kepentingan politik, gitu kan? Sehingga pokoknya harus seimbang seperti itu. Nah, ini menurut Mas Heri bagaimana? Itu tadi politik populisme yang kemarin sempat hingar-bingar pada era Ahok, demonstrasi melawan Ahok, demonstrasi macam-macam. Populisme itu jika tidak diarahkan pada tujuan yang baik, itu pasti akan menjadi kuda tunggangan yang baik bagi para pemain. Nah, jadi concern saya adalah bagaimana populisme itu memiliki arah yang benar. Populisme yang tanpa arah sama saja menjadi kuda tunggangan kapitalisme maupun liberalisme yang bertentangan dengan tujuan-tujuan di negeri ini. Kita harus akui kita ini memilih jalan
welfare state kalau orang bilang mengatakan, negara kemakmuran, negara kesejahteraan, di mana negara memiliki tanggung jawab sosial politik yang tinggi untuk membuat rakyatnya makmur dan sejahtera. Kesejahteraan rakyat tidak serahkan kepada pasar, tapi negaralah yang mengatur kesejahteraan itu dengan memberikan melakukan intervensi yang diperlukan agar pasar tidak mendikte ekonomi negara Indonesia. Nah, ketika kemudian negara yang kita anggap sebagai kekuatan yang paling kuat ini bisa dipenetrasi oleh kepentingan modal melalui populisme tadi, kita bisa bayangkan siapa lagi yang akan bisa menjadi pengayom rakyat, siapa lagi yang bisa menjadi pengayom masa depan bangsa, masa depan negara. Karena siapapun dengan uang yang ada bisa menggerakkan massa dengan jumlah besar untuk merubah agenda politik. Jadi secara tidak langsung kita ini terjebak kepada namanya politik berbasis uang atau modal. Dengan uang kita bisa menggerakkan massa, dan massa yang bergerak sebenarnya tidak ada hubungan dengan penggeraknya. Mereka hanya digerakkan oleh sentimen, digerakkan oleh satu ideologi yang mungkin bisa menjadi pengikat. Tapi sebenarnya itu tidak berhubungan dengan masa depan kesejahteraan rakyat itu sendiri gitu. Ini benar pernyataan Mas Heri, mirip-mirip sama yang buku yang kemarin saya baca ya. Apa itu? Bukunya Telikungan Kapitalisme Hasyim Wahid. Oh, Gus Iim. Gus Iim. Ya, beliau orang yang luar biasa, yang menjadi guide untuk NU. Tapi sayang pikiran beliau banyak dilupakan. Walaupun orangnya diingat, tapi orang melupakan pikiran. Nah, itu masalahnya di NU. Nah, itu menarik. Tadi ada pernyataan beliau di bukunya itu mengatakan bahwa pemilu yang prosedural atau politik yang demokrasi yang prosedural itu yang dengan pemilu segala macam itu sebenarnya hanya melanggengkan kapitalisme dan pemuda-pemuda besar itu. Iya. Pernyataan beliau seperti itu. Begini, kita secara umum menerima demokrasi. Tapi demokrasi yang seperti apa? Kan demokrasi yang substantif, bukan demokrasi yang hanya prosedural. Nah, kalau prosedur ini kan bisa dimanipulasi, tapi kalau substantif tidak. Nah, kita yang harus pertama-tama kita pegang adalah demokrasi substantif, yaitu demokrasi yang berpegang pada aspirasi rakyat, dimanage oleh rakyat dan digunakan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi kalau prosedural, kita tahu bahwa demokrasi prosedural ini banyak telikungannya, banyak tipuannya, banyak celahnya. Atas nama demokrasi orang bisa merubah misalnya hasil pemilu melalui intervensi IT misalnya. Nah, ini juga bisa mengurangi substansinya, bisa membelokkan substansinya bahkan. Gitu. Karena itu sudah menjadi suatu kewajiban para penyelenggara pemilu di era-era mendatang bahwa risiko keamanan IT ini, digital IT security ini menjadi kewajiban. Kalau kita betul-betul ingin menjaga substansi demokrasi, maka seluruh peluang terjadinya kecurangan pemilu, kecurangan demokrasi itu bisa diantisipasi, bukan difasilitasi tapi diantisipasi untuk menjaga betul-betul bahwa ini adalah aspirasi rakyat. Tapi itu benar ada kepentingan kapitalisme di balik ini? Saya kira semua orang tahu lah bagaimana perannya para pemegang uang ini terhadap tumbuh dan berkembangnya suatu negara atau jatuh bangunnya suatu negara. Karena itu sekali lagi dalam konteks Indonesia, memang kita harus menerima fakta bahwa antara rakyat, pemerintah, dan kalangan pengusahanya itu harus satu. Harus terbina menjadi satu jalinan yang tak terpisahkan. Jangan sampai pengusaha ini menjadi kelas tersendiri yang menentukan politik negara. Saya sampaikan kemarin bahwa politik negara harus mengatur para pengusaha. Sekalipun mereka punya uang yang besar, mereka punya kuasa ekonomi yang besar, mereka harus tunduk kepada politik negara dalam konteks welfare state tadi, negara kesejahteraan tadi. Menarik ya. Sepertinya Mas Heri memahami saya pemikiran Gus Iim ya. Yang ingin saya tanyakan juga nih Mas, ini kaitan dengan kemerdekaan. Saya juga baca di buku itu nih Mas. Saya baru baca bukunya karena beliau wafat, jadi bukunya mulai viral lagi. Padahal saya udah baca lama, tapi mulai buka-buka lagi. Salah satu dikatakan bahwa sebenarnya Indonesia merdeka ini juga ada tidak serta-merta Bung Karno itu dadakan gitu, spontan, tapi ada
beliau baca bukunya Ernest Renan gitu kan, betul. beliau sudah mempelajari nasionalisme, Betul. sehingga di Eropa itu sudah banyak yang nasionalisme itu penjajah Betul. itu mulai hilang gitu. Betul. Sehingga Indonesia sebenarnya tinggal nunggu durian runtuhnya itu ya, Ya. untuk merdeka. Gitu. Itu kalau dalam bahasa Gus Im, beliau sering menyebutnya dengan Zeitgeist, memahami semangat zaman. Jadi setiap zaman itu ada semangatnya, ada ruhnya. Nah, Bung Karno tumbuh pada satu situasi di mana Jepang itu memenangkan perang melawan Rusia. Sesuatu yang orang nggak pernah duga bahwa orang Timur itu bisa mengalahkan Barat. Ya. Terus kemudian ada background tentang revolusi Tiongkok oleh Dr. Sun Yat-sen ya, yang mendirikan negara Tiongkok modern pasca dinasti Qing. Nah, juga ada namanya semangat waktu itu ada background namanya keruntuhan Turki Utsmani ya di Timur Tengah, di mana kemudian muncul nasionalisme Arab berbekal kepada gagasan nasionalisme berbasis bangsa tadi, kebangsaan ya, negara berbasis bangsa, yaitu Arab. Walaupun Arab sendiri kemudian terpecah belah antara Arab Mesir, Arab Syria dan seterusnya, ini masing-masing merupakan bagian dari konsekuensi dari kolonialisme yang ada di Timur Tengah, karena Timur Tengah sudah dibagi-bagi antara punyanya Prancis, punyanya Inggris, punya Italia dan seterusnya ya. Itu menjadi era atau menjadi background kemudian munculnya semangat kebangsaan Indonesia. Nah, tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana Bung Karno mampu memaknai kemerdekaan, memaknai kebangsaan itu berbasis bagaimana orang Timur itu ternyata mampu mengalahkan orang Barat. Bahwa orang Timur itu juga manusia yang punya hak yang kurang lebih sama dengan orang-orang Barat. Karena itu kemudian salah satu dasar ajaran Bung Karno adalah persamaan derajat. Nah, ini yang selalu dikumandangkan Bung Karno, bahwa kita ini adalah satu bangsa yang memiliki solidaritas, memiliki ikatan, memiliki tujuan dan seterusnya. Itulah yang sebenarnya mendasari dari perbedaan antara bangsa lama dengan bangsa modern tadi. Bangsa modern Indonesia adalah bangsa yang ada ikatan, pikiran, jiwa rohani, persamaan tujuan ke depan. Itulah sebenarnya dasar dari Indonesia modern. Itu. Berarti gini Mas, Bung Karno ini bukan tokoh yang mengikuti Barat gitu ya, tapi lebih menggiring arus Barat. Ya, saya memahaminya begitu. Karena Bung Karno itu tumbuh dalam pengkaderan orang-orang Republik, orang-orang yang bertumpu pada namanya budaya Nusantara. Cokro Aminoto misalnya, Bung Karno kan murid Cokro Aminoto. Jadi para aktivis awal-awal abad 20 itu sebenarnya dipandu oleh gagasan bahwa kita ini harus berubah. Kita harus meraih kemajuan yang berbeda setelah era-era di mana terjadi perang yang berkelanjutan antara wangsa-wangsa yang ada di Indonesia dengan kolonial Belanda, dengan company Belanda sebelumnya, dengan VOC sebelumnya ya. Nah, Bung Karno ini memiliki satu memori yang sangat kuat bahwa perpecahan yang terjadi antara wangsa-wangsa itulah yang menyebabkan masuknya kolonialisme ke Indonesia. Bagaimana sejarah tentang perpecahan Mataram, Palian Nagari antara Mataram pecah menjadi dua, Kasunanan Surakarta dengan Ngayuk atau Hadiningrat misalnya, dan itu pecah lagi menjadi Paku Alaman dan Mangkunegaran misalnya. Yang mana perpecahan wangsa-wangsa itu memberikan jalan masuk bagi kolonialisme. Nah, Bung Karno dengan bekal wangsa-wangsa ini, ternyata beliau menggerakkan satu konsep baru yang dia peroleh dari Ernest Renan dan seterusnya, dari pengalaman revolusi Prancis dan seterusnya, bahwa kita harus menyusun masa depan berdasarkan atas persamaan latar belakang. Sebagai negeri yang dijajah, kemudian persamaan nasib sebagai satu negeri yang tertindas, dan satu tujuan, yaitu negeri yang harus merdeka membangun masa depannya sendiri. Nah,
perubahannya konsep wangsa ke bangsa ini Bung Karno berhasil lalui dengan baik, sehingga kemudian terjadi proses dialog, saya lihat ya, dialog yang baik antara gerakan-gerakan pro kemerdekaan, gerakan-gerakan yang mencita-citakan kemerdekaan di paruh pertama abad 20, mulai dari akhirnya Budi Utomo sampai bertumbuhnya organisasi-organisasi yang melalui 2 tahapan kooperatif dan non kooperatif misalnya, dan seterusnya sampai penjajahan Jepang selama 3,5 tahun itu. Nah, itu memberikan satu pelajaran penting bahwa kita ini harus bersatu sebagai sebuah bangsa. Jadi satu bangsanya harus kuat sekali. Perasaan satu bangsa itu harus kuat. Satu bangsa itu. Jadi Bung Karno berhasil menggiring arus nasionalisme itu tanpa harus mencederai pemaknaan lokal atas wangsa itu sendiri. Yang lama adalah wangsa yang berbasis terah-terah di dalam keraton, di dalam dinasti-dinasti kekuasaan, tapi berhasil beliau giring menjadi kebangsaan Indonesia yang bersifat nasional. Itulah keberhasilan Bung Karno. Luar biasa. Berarti Bung Karno ini menggiring arus. Ya. Nah, sekarang kita lihat konteks sekarang. Bagaimana kita menggiring arus seperti Bung Karno itu? Ya, saya kira dengan sangat baik. Kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa kita harus berhasil mengambil alih kesempatan di era krisis ini. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Bahwa di era pandemi COVID ini, seorang Jokowi berhasil menyampaikan pikiran-pikiran seperti itu. Kita tidak boleh kalah oleh COVID. Kita harus mengambil peluang di tengah kontraksi ekonomi dunia yang luar biasa ini. Nah, sekarang adalah pada level implementasi. Pikiran-pikiran yang genuine tadi itu harus ada implementasinya, diimplementasikan dengan baik oleh Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Satu pasangan pemimpin yang luar biasa yang harus terus berlanjut sampai selesai. Nah, saya kira poin utama di era ini adalah bagaimana kemudian kita bisa mensinergikan semua energi nasional, semua resource nasional, baik itu manusia itu rakyat dengan semua kelebihan dan kekurangannya, kemudian para pengusaha dengan segala kelebihan dan kekurangannya, para politisi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu harus bisa bersatu, kembali bersatu dengan agenda yang bersama. Seperti Bung Karno tadi mengatakan, kita satu background, kita satu nasib, dan kita satu tujuan. Nah, ini peluang yang baik bagi Pak Jokowi untuk mengkonsolidir semua yang tadi saya sebut, pengusaha, rakyat, politisi, satu barisan, satu cita, satu tujuan, satu bangsa tadi. Yang tentunya dengan dinamika yang lebih kontemporer ya, dinamika yang lebih kontemporer. Karena kalau kita gagal di era ini, maka situasi yang kita hadapi akan lebih buruk. Karena ada ancaman perpecahan negara, ada ancaman disintegrasi berbasis teritori, ada juga ancaman perpecahan negara berbasis paham-paham baru yang masuk ke Indonesia. Nah, inilah perlunya kepemimpinan untuk mengajak kembali semuanya kembali pada tujuan nasional, pada cita-cita bersama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu. Nah, dalam konteks kepemudaan ya, anak-anak muda nih yang sekarang ini. Yeah. Kita kan sudah masuk era pasar bebas 2020 ini kan. Barang-barang impor yang murah-murah dari asing itu sudah kita pakai, kita konsumsi gitu. Yeah. Nah, ini bagaimana ke depannya kita? Apakah nasionalisme kita dengan itu akan terganggu atau gimana? Hari ini blessing dari corona, negara-negara yang selama ini menjadi pemasok kebutuhan-kebutuhan dunia, jadi industri dunia, mesin pertumbuhan dunia seperti Tiongkok, itu juga mengalami kontraksi yang luar biasa. Artinya adalah peluang bagi bangsa Indonesia untuk membangun industrinya sendiri, membangun industri lokal, nasional, berbasis resource yang ada. Dan semua tahu bahwa Indonesia adalah pemegang sumber daya alam yang paling besar. Semuanya ada di Indonesia. Hutan dengan segala kelebihannya, dengan segala hal yang ada di situ. Laut, tambang, semuanya ada di Indonesia. Jadi kalau kita membangun sebuah industri maju, saya kira tinggal political will aja yang bisa.
Kalau kita udah punya political will, saya kira sumber daya manusia Indonesia itu sudah ada semua. Di semua tambang, di teknologi 4G, 5G, semua sudah ada kita. Jadi tinggal apakah ada political will dari pemerintah untuk memaksimalkan sumber daya manusia lokal ini yang tumbuh di atas kekayaan sumber daya alam Indonesia sendiri yang luar biasa. Itu. Tapi ini kan masih banyak daerah-daerah yang sebenarnya potensial gitu. Yeah. Entah itu tambang, hutan, laut segala macam. Tapi sepertinya kurang dikonsolidasikan gitu untuk ini apa sih potensi daerah masing-masing sehingga kita tuh ketika pendidikan kita itu anak-anak ini lulus, oh yaudah kita berdayakan alam kita ini gitu. Ya, itulah peran penting pendidikan. Peran penting pendidikan itu bukan sekedar rakyat bisa ikut program WiFi-nya Pak Nadiem, bukan. Tapi bagaimana pendidikan itu mampu menyadarkan rakyat tentang potensinya dan potensi alamnya. Jadi inilah yang sebenarnya menjadi intisari pendidikan. Kalau kita bicara substansi ya, walaupun di bawah itu juga ada karakter kebangsaan, tapi pada sisi yang lebih teknis adalah bagaimana potensi sumber daya manusia itu bisa beriringan dengan sumber daya alamnya, agar kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Kalau kita lemah di pendidikan atas nama macam-macam, maka bangsa lain akan mengisi kekosongan tadi. Teknologi nikel misalnya dikuasai oleh Cina misalnya, teknologi lain-lain. Nah ini sementara bahannya ada di sini. Jangan sampai kita punya keunggulan ini justru dimanfaatkan oleh orang lain dan kita hanya menjadi negara yang jual bahan mentah. Gitu loh. Kita harus betul-betul menyadari kelebihan dan keunggulan kita, dan itulah kita bernegosiasi dengan dunia. Memang kita tidak bisa menjadi bangsa yang bisa menyuplai segala hal. Kita harus memilih. Kita menyuplai dunia pada sisi keunggulan kita. Nah, kalau kita sudah memilih keunggulan kompetitif kita, maka yang lain-lain bisa ikut. Jadi keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif ini harus menjadi pegangan kita. Tapi pendidikan kita settingnya sudah seperti itu, Mas. Ya, memang sudah agak lambat kita ya di dalam menyesuaikan arah ya. Tapi memang inilah sebenarnya terjadinya penjajahan selama era bahkan pasca kemerdekaan. Kita di brainwash pikiran kita sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di negeri ini. Terlalu lama kita disesatkan oleh pikiran-pikiran yang tidak konstruktif bagi bangsa Indonesia. Kita seperti sekarang ini kita diadu domba, dialihkan perhatian kita dengan konflik agama, konflik sektarian dan sebagainya yang semakin lama semakin kencang ini. Saya juga curiga ini juga bagian dari rekayasa asing untuk membuat kita lupa kepada tujuan nasional kita. Karena itu saya dari waktu ke waktu selalu mengingatkan agar kita harus bersatu. Kita harus selalu bersatu dengan membangun dialog, membangun persahabatan, membangun persaudaraan. Karena kalau kita ini bisa bersatu, saya tidak bisa membayangkan populasi 265 juta yang tumbuh di atas teritori yang sedemikian luas dengan segala kekayaan sumber daya alamnya, ini akan menjadi sesuatu kekuatan yang tak bisa dibendung di dunia. Nah, ini yang mungkin orang khawatir ya. Negara yang luas, penduduk yang besar, masa lalu yang dalam, dan tentunya pasti punya masa depan yang jauh. Tapi kembali ke kebijakannya itu, dari di setting itu, maksudnya adalah pendidikan kita ini kan sudah cenderung misalnya melatih ikan untuk memanjat pohon, atau melatih monyet untuk berenang, dan seperti itu. Artinya kenapa sih daerah yang kaya raya seperti Papua itu tapi rakyatnya banyak yang busung lapar, banyak yang kelaparan seperti itu. Artinya kan sobat kita ini, pendidikan kita ini hanya mengarahkan satu untuk menjadi pegawai negara atau menjadi pegawainya asing, asing. Itu dia, karena kita belum betul-betul bisa menyadari siapa diri kita. Pendidikan kita gagal dalam membentuk karakter tadi. Orang disuruh menghafal, tapi tidak diajari bagaimana menyadari diri sendiri. Nah ini loh yang saya kira membuat banyak sekali
kegagalan banyak sekali membuat tidak sambungnya antara rakyat dan pemimpinnya, tidak sambungnya agenda rakyat dengan agenda pemimpinnya. Kalau tadi ada masalah busung lapar di Papua, ya ini memang masalah yang kompleks sudah lama ya, antara masalah Papua dengan Jakarta, kemudian masalah di antara Papua sendiri, suku-suku, kemudian ada kepentingan asing di situ dan sebagainya. Maka sebenarnya Pak Jokowi ini sudah melakukan langkah yang luar biasa, berusaha mempersingkat atau memperpendek atau mempersempit kesenjangan itu. Apa yang dilakukan dengan membangun infrastruktur, kemudian membuat harga minyak satu harga nasional misalnya, itu luar biasa. Nah, cuman kemudian ini seolah-olah tidak ada, diganggu oleh isu-isu yang siapa yang kita nggak tahu siapa yang memainkannya. Tiba-tiba rakyat Papua bergerak, konflik sosial dan sebagainya. Karena itu selalu saya katakan bahwa hindari konflik sosial. Rakyat harus cerdas, jangan mau diadu domba sesama warga. Rakyat harus lebih cerdas lagi dalam situasi di mana sekarang ini sosial media begitu kuatnya dalam menyebarkan hoax ya, menyebarkan disinformasi. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh para aktivis misalnya ya, organisasi sosial keagamaan yang memiliki ikatan langsung dengan rakyat, dengan umatnya. Harus membuat umat lebih cerdas, lebih punya nalar di dalam memahami keagamaannya. Jangan sampai kemudian umat dimanfaatkan tokoh agamanya juga untuk kepentingan politik yang kita nggak tahu gitu loh. Umat dimanfaatkan tokoh agama? Iya, ini seringkali terjadi. Tokoh agamanya dimanfaatkan siapa? Ya, kalau dalam konteks struktur kapital global ya pasti para kapitalis yang pegang. Mereka memiliki infrastruktur untuk mempengaruhi, untuk mengambil alih, untuk menduduki dan seterusnya. Itu. Berarti benar ada ungkapan ulama jangan diatur atur orang kaya gitu ya. Nah, itu betul. Pertanyaan terakhir Mas Heri. Ya. Apa yang akan dilakukan Forum Satu Bangsa untuk mengisi kemerdekaan ini? Oke, wah ini menarik. Ya, ini kayak Bang Adri menantang saya untuk. Jadi begini, beberapa kali tokoh-tokoh lintas agama menemui saya dan menantang saya. Sama dengan tadi Bang Adri menantang saya, mereka berkata, apa yang akan Anda lakukan? Setelah tahu semua permasalahan ini, saya bilang begini, bahwa kesadaran bangsa itu tidak bisa diinjeksi dengan secara sesaat. Kesadaran itu harus ditumbuhkan secara terus-menerus. Kalau kita bicara dasar dari kemerdekaan, merdeka yang pertama adalah merdeka pikiran sebenarnya. Kemerdekaan pikiran. Dan pikiran itu tidak bisa diinjeksi seperti kita menyuntikkan satu obat kepada seseorang, tapi harus ditanamkan secara proses, secara gradual. Nah, kita menempuh jalan gradual ini dengan cara melakukan dialog-dialog, mengunjungi para tokoh, mengunjungi rakyat, dan bergaul bersama rakyat untuk memberikan dan menanamkan kesadaran itu, kesadaran intelektual, kesadaran berpikir yang lebih mandiri. Nah, kenapa? Karena yang paling pertama harus berubah itu, saya tidak percaya bahwa pemimpin yang berubah itu bisa merubah rakyat. Rakyat harus berubah. Perubahan seorang pemimpin harus berjalan seiring dengan perubahan di level rakyat. Kenapa? Karena pemimpin yang berubah ketika dia menjadi seseorang yang berdiri sendiri, belum tentu dia kembali kepada rakyat. Jadi rakyat harus berubah seiring dengan pemimpinnya. Jangan kasih waktu terlalu lama bagi rakyat untuk menunggu. Perubahan harus terjadi pada level rakyat. Dan karena itu kami meyakini bahwa gerakan budaya, gerakan kebudayaan itu menjadi ujung tombak. Artinya ketika kita bicara kebudayaan, itu artinya bicara adalah pikiran. Kita bergerak pada level pikiran. Yang kita yakini pikiran itu akan menggerakkan pemimpin dan rakyat sekaligus. Itu. Jadi nanti kita, Bang Adri, harus bergerak bersama-sama dengan semua elemen bangsa yang lain, mencegah terjadinya konflik sosial, mencegah terjadinya radikalisasi di semua titik. Kita harus memberikan kesadaran kepada mereka bahwa inilah negara kita,
negara yang harus kita bagi bersama-sama. Kita share masa depannya agar ini menjadi bangsa yang besar. Jangan sampai Indonesia terlibas oleh konflik-konflik yang terjadi seperti di Timur Tengah, seperti di Balkan, seperti di Afrika, seperti di mana-mana. Jadi sumber daya alam manusia Indonesia, sumber daya manusianya juga, itu jangan sampai menjadi kutukan. Kita harus menghilangkan kutukan sumber daya alam, the curse of natural resource yang terjadi di Afrika, terjadi di Timur Tengah dan sebagainya. Negara-negara itu kaya raya, tapi karena gagal bersatu, mereka porak-poranda hari ini. Mungkin itu, Pak Atri. Ya, terima kasih banyak Mas. Terima kasih, Pak Atri. Waduh, terima kasih. Ya, sahabat-sahabat Dialektik TV dan sahabat-sahabat Forum Satu Bangsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan kami di Ceruk Berpikir. Jangan lupa terus tonton kita di video podcast-podcast kita berikutnya. Dan untuk biar bisa mengikuti terus, jangan lupa subscribe channel Dialektik TV dan juga jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.